Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3606. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita tua itu sadar sepanjang waktu ketika dia berbaring di tempat tidur. Dalam hal ini, setiap kata yang dia katakan kepada Helena sebelumnya telah didengar olehnya dengan jelas. Memikirkan hal ini, Olivia buru-buru dan gugup menjelaskan, "Nenek, dengarkan penjelasanku, banyak hal yang sebenarnya salah paham. Beberapa hal yang saya katakan kepada Helena, pada kenyataannya, sengaja membuatnya takut, mencoba memaksanya untuk menukar kepentingan keluarga kerajaan saja, bukan kebenaran." Ratu berkata dengan jijik, "Olivia, aku telah ditipu olehmu sekali, dan hampir mati di tanganmu. Apakah kamu pikir aku masih akan percaya apa yang kamu katakan sekarang?" Olivia langsung gugup. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita tua itu akan bangun pada saat ini, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Charlie menatapnya dengan senyum di wajahnya dan bertanya, "Olivia, bagaimana dengan apa yang baru saja saya katakan? Bagaimana menurut Anda? Saya orang dengan kesabaran yang sangat terbatas, jika kalian tidak memberi saya solusi, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." Olivia tidak menyangka bahwa dia telah memimpin orang untuk mengepung Charlie, tetapi dia masih berani berbicara dengannya seperti ini saat ini, jadi dia mengertakkan gigi dan menatapnya, dan berkata dengan suara dingin. "Bernama Wade? Anda berulang kali memprovokasi saya, apakah Anda benar-benar berpikir saya terbuat dari tanah liat? Biarkan saya memberitahu Anda, ini adalah wilayah saya, bukan milik Anda. Percaya atau tidak, aku bisa membuat orang-orang ini membunuhmu kapan saja." Charlie tertawa dan tidak marah, tetapi mengangkat alisnya dan bertanya, "Melihat betapa sombongnya kamu seharusnya berencana untuk mengingkari hutangmu, kan? Mengandalkan hutang." Olivia mencibir, "Charlie, jangan lupa bahwa ini adalah wilayah saya, di wilayah saya, semuanya adalah apa yang saya katakan. Aku mengatakan bahwa antara aku dan kamu, dan antara William dan kamu, tidak ada hutang sama sekali. Apakah kamu berani mengatakan kata tidak di depanku?" Charlie tertawa, "Belum ada yang tidak berani saya lakukan. Hari ini saya meletakkan kata-kata saya di sini. Jika kalian berdua benar-benar memutuskan untuk mengingkari hutang, saya pasti akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian." Olivia berkata dengan niat membunuh di matanya, "Charlie, kalian selalu mengatakan bahwa naga yang ganas tidak dapat menyeberangi sungai. Karena kamu telah berulang kali menumpahkan isi perutmu di depanku, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan kepadamu." Setelah mengatakan itu, dia segera berteriak kepada pria berbaju hitam di sekitarnya, "Tangkap pria ini dan lempar dia keluar jendela sampai mati." Begitu kata-kata Olivia terucap, sekelompok pria berpakaian hitam mendekati Charlie serempak. Wajah Charlie penuh senyum saat ini, tidak menempatkan orang-orang berpakaian hitam di matanya sedikit pun. Permaisuri di sampingnya, pada saat ini, sangat marah dan dengan marah menegur begitu saja, "Olivia, Tuan Wade adalah penyelamat hidupku, beraninya kau bersikap kasar padanya." Meskipun pria berbaju hitam ini semuanya adalah anak buah Olivia, mereka selalu melayani keluarga kerajaan dan sangat menghormati permaisuri, dan ketika mereka mendengar teguran seperti itu dari permaisuri, mereka semua segera berhenti dan tidak berani bergerak maju. Olivia melihat ini, segera menggertakkan giginya, dan meraung, "Kamu mengabaikan wanita tua yang sudah mati ini. Dia bukan lagi ratu. Saya. Apakah Anda semua ingin disalahkan karena tidak mematuhi perintah?" Orang-orang berpakaian hitam ini tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Meski selalu menuruti perintah Olivia, mereka tidak berani langsung membangkang perintah ratu. Melihat ini, William berteriak ke samping, "Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Jangan lupa siapa bosmu. Selama Anda bisa menyelesaikan Wade ini, saya bisa memberi Anda masing-masing 1 juta euro, tidak. Masing-masing 2 juta euro. Kata-kata William memiringkan timbangan di hati pria berbaju hitam ini. 2 juta euro benar-benar dapat membuat mereka mencapai kebebasan finansial. Tidak ada yang akan melepaskan kesempatan bagus untuk menjadi kaya. Jadi, sekelompok pria berpakaian hitam segera menyerbu ke arah Charlie. Sang ratu tidak menyangka bahwa perintahnya tidak akan berpengaruh pada gerombolan pria berpakaian hitam, jadi dia dengan marah meraung, "Olivia, jika Anda bersikeras menyakiti Tuan Wade, saya tidak akan mengampuni Anda. Ketika saatnya tiba, saya akan membuat Anda menerima sanksi hukum."
Olivia sedikit tercengang, dan kemudian ekspresinya segera menjadi mengerikan ketika dia dengan dingin berkata, awalnya aku hanya ingin membunuh Charlie, tapi sekarang sepertinya kamu memaksaku untuk mengeluarkan benda tua sepertimu ini bersamamu. Setelah mengatakan itu, dia mencibir dan berkata dengan wajah penuh aura pembunuh, baik. Anda hal tua seharusnya sudah lama mati pula. Mengapa kamu tidak pergi ke jalan kematian bersama dengan pria ini? Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3607. Bagi Olivia, kini hanya bisa menempuh satu jalan menuju hitam. Kalau tidak hanya Charlie di sini yang harus diberi kompensasi miliaran dolar, pihak Ratu, dia harus menetralisirnya jika dia tidak ingin masuk penjara. Sekarang dia hanya ingin mengalahkan Charlie dan Ratu. Selama keduanya diselesaikan, mereka tidak hanya dapat menghemat uang, posisi Ratu juga dapat berhasil diwarisi. Permaisuri tidak menyangka cucunya akan secara terbuka mencoba membunuhnya di depan begitu banyak orang, jadi dia meraung marah. Olivia, beraninya kau membunuh raja? Tahukah Anda bahwa kejahatan pembunuhan adalah kejahatan yang paling serius? Olivia tidak lagi takut dengan identitas permaisuri dan berkata dengan dingin, apa kejahatan pembunuhan? Selama aku membunuhmu, akulah raja. Helena berseru, Olivia. Sebagai saudara perempuan Anda, saya menyarankan Anda untuk berhenti sebelum Anda membuat kesalahan besar. Minta keringanan dari nenek dan Tuan Wade, jika tidak, hidupmu akan berakhir. Seolah mendengar lelucon besar, Olivia berkata dengan jijik, Helena, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa hanya dengan mereka berdua, kamu masih bisa membalikkan keadaan hari ini, kan? Helena berkata dengan dingin, apakah kamu tidak takut pada pengawal kerajaan? Olivia tertawa dengan ekspresi seram, jadi kamu masih berpikir bahwa Royal Guard bisa datang untuk menyelamatkanmu, ya? Biarkan saya memberitahu Anda, Helena, semua prajurit pengawal kerajaan telah dipindahkan ke lantai pertama, dan bangsal ini telah kedap suara, tidak peduli apa yang terjadi di sini, mereka tidak mungkin mendengarnya. Meskipun Olivia memiliki kelompok tentara yang mati, dia tidak mengendalikan seluruh keluarga kerajaan. Terutama Royal Guard yang menjaga istana. Kesetiaan pengawal kerajaan adalah kepada Ratu, tetapi juga kepada hukum Nordik. Mereka adalah tentara yang dilatih oleh negara dan diatur secara khusus untuk menjaga istana. Oleh karena itu, meskipun Olivia memiliki kemampuan yang hebat, tidak mungkin untuk membeli semuanya. Namun, selama seseorang dapat menyelesaikan masalah di dalam bangsal ini, seseorang tidak perlu khawatir tentang penjaga kerajaan. Jadi, Olivia berkata dengan penuh kemenangan kepada Helena, kakakku yang baik, tentang kejatuhanmu, aku juga telah mengatur untukmu. Jangan khawatir, kita adalah saudara perempuan, aku tidak bisa membiarkanmu mati sia-sia. Lagi pula, Aman Ramovich sangat terobsesi dengan tubuhmu. Setelah saya merawat mereka, saya akan menyelamatkan hidup Anda, mengirim Anda kepadanya dalam sebuah paket dan membiarkan dia menahan Anda di St. Petersburg selama sisa hidup Anda sebagai mainannya. Saat dia bosan bermain denganmu, biarkan dia membunuhmu. Olivia mencibir, oh ya, aku yakin dia akan marah besar karena pukulan yang dia berikan kepada Aman Ramovich barusan. Helena dikejutkan oleh kekejaman Olivia, dan Olivia, yang telah kehilangan kesabarannya, berteriak pada sekelompok pria berpakaian hitam, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Mengapa Anda tidak melakukannya dengan cepat? Bunuh Wade itu dulu. Sang ratu berkata dengan marah. Saya adalah Ratu Nordik. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhku. Orang-orang berbaju hitam itu ragu-ragu ketika William segera berteriak dari belakang. Siapapun yang bisa membunuh jalang tua ini, aku akan memberinya tambahan 20 juta euro. Siapapun yang bisa membunuh Charlie, aku akan memberikan 100 juta. Awalnya, pria berbaju hitam ini masih agak takut dengan identitas Ratu, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata ini, yang bisa mereka pikirkan hanyalah uang. Segera setelah itu, seorang pria berbaju hitam meraung, mengeluarkan belati, dan bergegas menuju Charlie. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3608. Pada saat ini, di matanya, Charlie adalah uang tunai 100 juta euro. Selama dia membunuh Charlie, uang itu cukup baginya dan keluarganya untuk menjalani hidup mereka dalam kemuliaan dan kekayaan. Yang lain juga tersentak bangun pada saat ini, banyak dari mereka langsung pergi ke Charlie, dan beberapa memilih untuk menyerang langsung ke Ratu karena mereka lebih dekat dengannya. Ratu tidak menyangka kelompok orang ini benar-benar berani bergerak padanya,
untuk sementara waktu takut, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Helena di sisinya segera menariknya ke belakang. Ratu tidak pernah bermimpi bahwa cucu sulungnya yang sedang sakit, dapat berdiri di depannya pada saat kritis, dan ekspresinya tidak terlihat sedikit pun ketakutan, dan sementara hatinya tersentuh, dia juga sangat menghargai sikap Helena. Keberanian dalam menghadapi bahaya. Tapi dia tidak tahu bahwa alasan Helena tidak takut bahaya adalah karena dia tahu kekuatan Charlie. 4 komandan pertempuran dari front Cataclysmic bahkan tidak bisa bertahan satu putaran pun di bawah Charlie. Dengan kekuatannya yang tak tertandingi, bagaimana mungkin pria berbaju hitam ini menyakitinya? Tapi Olivia dan William dan yang lainnya tidak mengetahui kemampuan Charlie. Mereka telah membunuh mata merah saat ini, hanya berpikir, hari ini hal ini akan diselesaikan selamanya, bunuh Charlie dan Ratu dan akhiri semuanya. Ketika saatnya tiba untuk membuang air kotor perzinahan dengan Helena pada Charlie, dan kemudian memasukkan tubuh Ratu sementara ke dalam freezer, dan kemudian dalam beberapa hari menyatakan bahwa Ratu meninggal karena sebab alami, dunia luar sama sekali tidak akan curiga. Adapun Helena, saksi, setelah dia jatuh ke dalam mainan Aman Ramovich, tidak ada kesempatan baginya untuk melihat cahaya hari dalam kehidupan ini, jadi Olivia tidak khawatir dia akan membocorkan kejadian hari ini. Ketika Olivia melihat bahwa Charlie dikelilingi oleh orang-orang berpakaian hitam dan berpikir bahwa dia telah menang, bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan. Orang pertama berbaju hitam dengan belati bergegas ke arah Charlie, pada saat ini telah mematahkan tangannya, dan Charlie langsung melemparkannya keluar dari kerumunan. Segera setelah itu, frekuensi yang berbeda terjadi. Satu demi satu, pria berbaju hitam meratap dan terbang keluar dari tengah kerumunan, masing-masing tanpa kecuali tangannya patah. Setelah hanya 10 detik, semua pria berbaju hitam jatuh ke tanah dengan kesakitan, tangan mereka patah, membuat tangisan yang tak tertahankan. Dan Charlie masih berdiri di tempat dengan wajah arogan, bahkan tidak ada lipatan di pakaiannya. Orang-orang berpakaian hitam ini, kekuatan gabungan, tidak dapat menandingi seniman bela diri bintang 4. Jadi, di depan Charlie, mereka tidak berbeda dengan sekelompok sayuran dan ayam. Olivia serta William dan yang lainnya, melihat situasi ini, semuanya tercengang ketakutan. Tak satu pun dari mereka mengira kekuatan Charlie begitu kuat. Selusin pria berpakaian hitam yang terlatih benar-benar tidak berguna di depannya. Pertama kali William kembali sadar, dia berbalik dan ingin berlari keluar, tetapi sebelum dia bisa berlari keluar pintu, dia merasa kerahnya ditarik, dan sebelum dia bisa melihat ke belakang, seluruh tubuhnya terlempar keluar, menabrak dinding dengan keras dan berguling ke tanah. Pada saat ini, Charlie sudah menutup pintu bangsal, memandang Olivia dan juga yang lainnya, dan tersenyum lembut. Olivia, menurutmu aku menghitung giliran sekarang? Olivia melihat tampang Charlie yang lucu, wajah ketakutan pucat, suara gemetar, dia bertanya, kamu? Apa-apaan kamu? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Charlie mencibir dan bertanya, bukankah aku sudah memperkenalkan diriku padamu di bandara? Apa? Apakah kamu lupa namaku begitu cepat? Olivia berkata dengan ketakutan, tidak. Tidak lupa. Charlie dengan dingin mendengus, katakan, siapa namaku? Olivia dalam hati ketakutan sampai ekstrim, panik, berkata, Charlie. Wait. Charlie sekali lagi mengajukan pertanyaan, siapa yang dipanggil Charlie Wade? Olivia tanpa sadar berseru, kamu. Namamu Charlie Wade. Charlie menatapnya dan berkata dengan suara dingin, lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Siapa yang dipanggil Charlie Wade? Hati dan jiwa Olivia hening, tapi dia hanya bisa menegangkan kepalanya, meninggikan suaranya beberapa poin, dan berkata keras dengan wajah penuh ketakutan, namamu adalah Charlie Wade. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3609. Pada saat ini, Olivia sudah ketakutan. Di hadapan Charlie, saat dia memanggil namanya sendiri, dia merasa bahwa seluruh orang telah benar-benar runtuh. Di bawah tekanan Charlie, dia tanpa sadar berlutut di depannya dengan kaki lemah dan tersedak. Bapak. Wade. Itu adalah kesalahan saya. Saya memiliki pikiran buruk karena uang. Tolong luang saya dan tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya. Ayah Olivia, Richard, pada saat ini juga menyadari bahwa momentumnya telah hilang, buru-buru juga berlutut di tanah, memohon, Tuan. Wade,
Olivia masih muda, mudah melakukan hal-hal secara impulsif, kamu tidak saling berhadapan dengannya. Ayah William, George, juga bergegas maju saat ini, dengan wajah memohon berkata, Tuan Wade, Anda mengatakan sebelum 5 miliar euro, kami bersedia menerimanya. Keluarga Rothschild kami bersedia mengeluarkan 4 miliar euro. Kami hanya memohon Anda untuk memberi kami tangan yang lebih tinggi. Charlie tersenyum, memandang Richard, dan bertanya, mereka menawarkan 4 miliar, jadi sisanya 1 miliar, terserah Anda. Aku. Richard langsung gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum beberapa menit, 1 miliar euro dia menggertakkan giginya atau bisa keluar. Itu karena Olivia sebelumnya pada dasarnya sama dengan Ratu Eropa Utara yang tidak bermahkota. Hanya menunggu kematian Ratu saat ini dan akan dapat dimahkotai dengan lancar. Jadi pada dasarnya, dia bisa mengendalikan kekuatan keuangan seluruh keluarga kerajaan. Tapi sekarang, Sang Ratu telah terbangun, situasi ini, apakah Richard sendiri atau Olivia, tidak lagi memiliki hak untuk memobilisasi dana kerajaan, jadi kali ini biarkan Richard mengeluarkan 1 miliar euro, itu hanya mimpi bodoh. Setelah memikirkannya, Richard hanya bisa berkata dengan kaku, Tuan Wade. Aset keluarga kami, uang tunai, dan berbagai real estate digabungkan, sekitar 500 juta euro, jika Anda tidak keberatan, saya bersedia memberikan semua aset kepada Anda sebagai kompensasi. Charlie mendengus dan berkata, kalau begitu ini hanya 4,5 miliar ya, tidak cukup. Setelah mengatakan itu, dia memandang George dan bertanya sambil tersenyum, Joe tua, bagaimana kalau kamu membebani sedikit lagi? George hampir pingsan, berkata dengan wajah pahit, Mr. Wade. 4 miliar euro, sudah menjadi batas kami. Persediaan uang tunai kami tidak begitu banyak. Untuk mengumpulkan 4 miliar euro, kami juga harus menunggu pasar saham dibuka besok. Tangan sejumlah besar saham akan dijual penuh sebelum mungkin untuk mengumpulkan cukup banyak. Charlie menggelengkan kepalanya, berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua adalah komunitas kepentingan, satu kemuliaan, satu kerugian, saya bisa menyelamatkan Anda hidup jika uangnya cukup, jika tidak, malam ini Anda akan langsung ditangkap sebagai pembunuh-pembunuhan di tempat. Dan akan dibunuh. Besok Ratu akan mengumumkan kepada publik, mengatakan bahwa kamu bergabung malam ini untuk berkonspirasi melawan Ratu untuk membunuhnya. Pada saat itu, foto-foto kematianmu di sini akan dipublikasikan, dan kemudian seluruh dunia akan berpikir bahwa kamu pantas mendapatkannya. Ketika George mendengar kata-kata ini, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menyangka bahwa Charlie benar-benar meletakkan hatinya yang membunuh pada dirinya sendiri. Selain itu, dia juga percaya bahwa Charlie memang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua kapan saja. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar membunuh mereka, sesuai dengan alasan yang dia katakan tadi, dunia pasti tidak akan curiga. Lagi pula, mereka memang memimpin orang ke bangsal Ratu hari ini, jika Charlie benar-benar membunuh mereka, dan kemudian mengklaim bahwa mereka terbunuh di tempat karena rencana pembunuhan, logikanya ketat. Bahkan jika keluarga Rothschild mengetahuinya, mereka tidak akan curiga. Kalau begitu, Charlie bisa membunuh mereka tanpa mengambil risiko apapun. Memikirkan hal ini, George memandang permaisuri dan menangis dan memohon, Yang Mulia, Anda adalah penguasa negara, untuk menjaga sistem hukum nasional, kirim kami ke pengadilan, Anda tidak bisa membiarkan dia membunuh kami, tolong. Ketika permaisuri mendengar ini, dia berkata tanpa ragu, hidup saya diselamatkan oleh Tuan Wade, dan saya akan mengikuti perintahnya. Jika dia ingin melepaskanmu, aku secara pribadi akan segera mengirimmu keluar dari istana. Tapi jika Tuan Wade ingin membunuhmu, aku akan segera mengikuti kata-kata Tuan Wade dan mengumumkan kejahatan pembunuhan dan pemberontakanmu. Permaisuri tahu betul di dalam hatinya bahwa berapa lama dia bisa hidup di masa depan tergantung pada Charlie, jadi pada saat seperti itu, dia secara alami harus patuh padanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3610. Begitu George mendengar kata-kata ini, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ratu akan menunjukkan sikap seperti itu. Jika ini masalahnya, maka dia dan putranya mungkin akan mati di sini hari ini. Memikirkan hal ini, dia buru-buru memohon, Tuan Wade, jangan cemas, sisa 500 juta euro, saya akan memikirkan cara, saya akan menebusnya sesegera mungkin.
Charlie mengangguk. Jika Anda memiliki sikap ini, maka kita dapat melanjutkan ke percakapan berikutnya. George sedikit lega dan bertanya, Tuan Wade, jika 45 miliar euro diberikan kepadamu tepat waktu, bisakah kamu membiarkan aku dan William pergi? Charlie tertawa, kalau begitu Anda mungkin berpikir terlalu banyak, yang bisa saya janjikan adalah jika 4,5 miliar euro diambil, saya akan menyelamatkan Anda dan William dari kematian. Tetapi kami memiliki pepatah lama di Cina, hukuman mati dapat dimaafkan, hukuman hidup sulit untuk dimaafkan, jadi hukuman apa yang akan Anda terima selanjutnya adalah yang saya inginkan. Mengatakan itu, dia menambahkan, oh ya, dan istrimu, situasinya berikutnya, akan sama dengan milikmu. George berkata dengan panik, MRW. 45 miliar euro untukmu, kamu masih tidak bisa membiarkan kami pergi gratis? Charlie mengangguk dan berkata dengan lembut, jika Anda terus memikirkan masalah ini, 4,5 miliar euro itu mungkin harus menjadi 9 miliar. Begitu George mendengar ini, dia segera menutup mulutnya. Meskipun dia memiliki 10.000 kebencian dan kemarahan di hatinya, dia tidak berani mengangkatnya di depan Charlie saat ini. Olivia mendengar bahwa George dan William, ayah dan anak memiliki kesempatan untuk hidup. Saat ini masa depan mereka sendiri masih belum pasti, hidup dan mati tidak jelas. Jadi mereka dengan hati-hati bertanya, Wade? Tuan Wade, tidak tahu apakah Anda juga bisa membiarkan saya dan ayah saya jalan keluar? Charlie menatapnya dan berkata dengan suara dingin, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup, biarkan ayahmu dengan jujur mengambil 500 juta euro, dan pada saat yang sama kamu juga harus mengirim Ibu Helena kembali utuh. Lakukan dua hal ini dengan baik, aku juga bisa menyelamatkanmu dari kematian. Olivia buru-buru berkata, Ibu Helena ditahan di rumah pertanian terdekat, saya telah mengatur beberapa orang untuk mengawasinya di sana, dan saya dapat mengirimnya ke sini kapan saja. Ketika Helena mendengar ini, dia bertanya dengan acuh tak acuh, Olivia, apakah kamu mempersulit ibuku? Olivia sibuk berkata, aku tidak memberinya banyak masalah kecuali membuatnya dikurung. Helena sedikit lega, tanpa sadar ingin membuka mulutnya untuk memintanya membawanya kembali. Tapi begitu dia memikirkan Charlie ada di sekitar, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia tahu Charlie akan membantunya membawa ibunya kembali dengan selamat. Charlie juga tidak mengecewakannya, dan segera berkata kepada Olivia, kamu beritahu orang-orangmu sekarang, dan minta mereka mengirim orang-orang itu segera. Oke, Olivia buru-buru mengeluarkan ponselnya, melakukan panggilan dalam mode handsfree, dan berkata, kirim Ibu Helena kembali ke istana, segera, segera. Pihak lain segera berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, kami akan berada di sana dalam 20 menit. Olivia menutup telepon, menatap Charlie dengan napas tertahan, dan berkata dengan gugup, Mr. Wade, dia akan dikirim kembali sebentar lagi. Charlie mengangguk puas dan berkata dengan ringan, bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda nomor rekening, pertama-tama Anda mengatur seseorang untuk menelepon uang, ketika uang tiba, kita akan beralih ke percakapan berikutnya. Mata George berkedip dan berkata, Tuan Wade jangan khawatir, Anda memberi saya nomor rekening. Saya pertama-tama akan mengatur seseorang untuk bermain 5 miliar euro, sisanya 2 miliar, ketika pasar saham dibuka besok pagi, saya bisa memainkannya.